Selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan, mari saya undang kita tundukkan kepala, merenungkan segala kebaikan Tuhan. Kalau saudara dan saya dalam keadaan baik-baik saja, ataupun mungkin keadaan saudara mungkin tidak baik, saya mau ajak saudara untuk mengucap syukur, berserah kepada Tuhan. Tundukkan kepala. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kami cinta, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, serangkaian firman Tuhan untuk hari Selasa dan Kamis dalam program GPDI Torsina. Bapa di surga, urapi hamba-Mu, ampuni hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya firman yang disampaikan pada malam hari ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, sebab Dia baik. Dia telah memberikan anaknya sebagai korban. Menjelang hari Minggu yang akan datang, tanggal 4, bulan Juli, kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Sebab itu firman Tuhan malam hari ini berkenaan dengan perjamuan asa yang kudus. Persiapkan hati saudara dan saya, kita mendengarkan firman Tuhan. Ibrani 9 ayat yang ke-22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Haleluya. Darah dari siapa? Ibrani 10:14 katakan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dalam perjanjian lama, apabila seorang ingin beribadah kepada Tuhan, ia harus membawa korban persembahan sebagai ganti atau pengganti dosa-dosanya. Ia harus, dengan kata lain, ia harus dianggap layak menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah ia mempersembahkan persembahan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau kambing domba. Imamat 1 ayat yang kedua. Dan jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban dari burung, berarti beda. Harusnya ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur, atau dari anak burung merpati. Ada bagian spesies burung yang khusus yang disembahkan dalam Imamat 1 ayat 14. Ada korban pengganti, selalu ada korban pengganti apa? Dosa. Dan korban itu yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah korban yang sempurna, 2 jenis tadi, dan tak bercacat. Ketika orang itu datang kepada imam, orang itu datang kepada Tuhan, maka imam itu wajib memeriksa korban-korban yang diberikan kepada Tuhan. Apakah korban itu layak?
sebagai pengganti dosanya? Ataukah korban itu ada cacatnya lalu dikembalikan kepada si empunya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang bersyukur. Kalau saat-saat ini saudara datang dengan hati yang merendah dan hati yang tertunduk kepada Tuhan, maka secepat itu juga Tuhan akan menghampiri saudara dan saya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara perhatikan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1:18-19 katakan. Dalam hal ini, Kristus tidak hanya bertindak sebagai imam besar, tetapi juga sebagai perantara antara Bapa dan manusia. Tetapi saudara harus ingat, Ia datang ke dunia ini juga sebagai korban pengganti, korban yang harus mati menebus saudara dan saya. Ibrani 9:8, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk apa? Menganugerahkan keselamatan kepada mereka, kepada saudara dan saya yang menantikan Tuhan. Ibrani 9 ayat yang ke-28 katakan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama itu para imam mempersembahkan korban hewan sebagai korban penghapusan dosa itu sifatnya hanya sementara, temporary, sementara waktu. Tetapi korban Kristus, penyaliban Kristus di atas kayu salib, hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya tidak memanjangkan firman Tuhan, tetapi kalau saja saudara dan saya hari ini, saat ini masih dapat bernapas lega, tidak tersengal-sengal, tidak pusing, tidak merasakan sesuatu apapun, saudara-saudara, itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang besar. Saudara harus ingat pengorbanan Yesus, dan harus yang saudara ingat juga adalah penderitaannya. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapus surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya. Di mana? Pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Haleluya. Kematian Yesus di atas kayu salib, saudara-saudara, bukan peristiwa yang secara umum. Kalau zaman dulu memang ada peristiwa penyaliban, tetapi sejarah membuktikan bahwa kematian Yesus ini adalah merupakan suatu hal yang berbeda. Kapan itu berbeda? Saudara dan saya dapat merasakannya di dalam hati, di dalam kekuatan roh saudara. Waktu saudara datang menyembah Tuhan, Alkitab menegaskan Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Kenapa? Dia mengerjakan misi agung dari Bapanya
punya hati yang dengar-dengaran, punya hati yang tunduk, punya hati yang rela untuk berkorban. Untuk siapa? Untuk saudara dan untuk saya. Haleluya. Ayat penutup, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani. Perhatikan, Anak Manusia datang yang sudah menjadi korban bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Puji Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus, saudara dan saya layak menerima pengampunan, sebab seluruh hutang dosa kita telah dibayar. Ketika saudara datang lagi kepada Tuhan, maukah saudara berkata, hari ini ku ada karena anugerah-Mu, hari ini ku ada karena janji-Mu. Puji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian itu, I am here. Saya putarkan buat saudara. Saudara siapkan hati saudara. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara renungi firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami ada karena anugerah-Mu, karena korban-Mu yang luar biasa bagi kami, orang yang berdosa ini. Tapi malam hari ini Tuhan, pujian ini katakan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam setiap. Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Terima kasih, karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hanya ucapan terima kasih, ucapan syukur yang besar, kami boleh ada malam hari ini sebagaimana kami ada. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kekuatan baru. Terima kasih buat sukacita baru. Sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nyanyikan terus pujian ini. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Karena anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. I am so thankful for your grace. Amen. Sampai bertemu.